Ahibati fillah, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Silakan kameranya dibuka. Dalam hitungan kelima, Abah harap semua sudah dibuka. 1, belum, Mbak. 2, 3, 4, kameraku masuk belum? 5. Oke, sudah masuk. Yang belum dibuka berarti Abah harap Abah anggap tidak hadir ya. Yang belum dibuka ini berarti Abah anggap tidak hadir. Maka Abah memilih untuk kick. Abah kick dulu aja. Mohon maaf ya. Kenapa? Karena tidak ada guna. Akunnya saja yang masuk, tapi orangnya nggak ada. Ya. Nanti silahkan masuk lagi nanti kalau sudah merasa siap untuk belajar. Abah, saya izin ke toilet sebentar ya, Abah. Ya. Siapa lagi yang belum buka kamera? Baik. Kita melanjutkan tentang sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita sudah sampai membahas tentang apa? Tentang duduk, Abah. Tentang duduk. Sudah sampai ke tasyahud ya? Iya, tasyahud. Belum kita melanjutkan materi kita hari ini. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang posisi sholat. Kalau cuma berdua gimana posisinya? Kalau bertiga bagaimana? Kalau sebagai imam bagaimana? Imam perempuan gimana? Nah, kalian juga harus tahu ya, meskipun kalian laki-laki kalian harus tahu. Karena kalian nanti pasti akan punya pasangan perempuan. Akan punya istri, dan istri itu kan pasti perempuan. Memangnya istri kalian laki-laki? Kan nggak mungkin. Kemudian kalian juga di rumah punya ibu. Ibu kalian laki-laki atau perempuan? Perempuan pastinya kan. Kalian punya adik perempuan. Ya, kalau sudah jelas namanya perempuan ya perempuan pasti ya. Nah, begitu seterusnya. Kalian punya tetangga dan saudara perempuan. Sehingga dari situ kalian bisa berbagi ilmu kepada mereka. Bagaimana posisi dan kedudukan seorang perempuan ketika menjadi seorang imam. Bagaimana sih posisinya imam perempuan di antara makmum-makmum perempuan lainnya. Bagaimana ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita harus mereview ulang, kita murojaah lagi. Pertemuan terakhir kita membahas tentang apa saja. Duduk tawarruk itu apa? Apa yang disebut dengan duduk tawarruk itu? Duduk di antara dua rakaat. Apa? Rakaat lama rakaat. Yang kedua. Gimana? Kecil suaranya. Duduk di antara sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu tawarruk. Ya. Kalau iftirash? Setelah apa? Saat di apa sih? Rakaat terakhir. Itu bisa ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Oh, kok tasyahud awal dan tasyahud akhir? Kan beda itu. Ayo. Jangan sampai keliru. Iftirash itu apa? Tawarruk itu apa? Ayo. Gimana? Apa, Bah? Tadi, Bah? Duduk iftirash itu yang bagaimana? Duduk tawarruk itu yang bagaimana? Ayo. Lupa atau enggak ingat? Lupa. Apa sih? Kan Lupa atau enggak ingat? Oke. enggak ingat, Bah. Iftirash itu duduk di antara dua sujud, ya. Jangan terbalik, duduk di antara dua sujud. Dan juga bisa dipakai di tasyahud awal. Ya, itulah duduk yang dipakai pada tasyahud awal. Atau juga pada salat-salat yang rakaatnya cuma dua, yang cuma berjumlah dua. Ketika dia di rakaat terakhir. Nah, kalau duduk tawarruk, itu lawannya. Kalau iftirash tadi pada tasyahud awal, kalau tawarruk khusus hanya pada duduk
saat tasyahud akhir, ketika kita sudah mau menyelesaikan sholat kita. Jadi duduk iftirash itu bisa digunakan atau dilakukan ketika duduk di antara dua sujud atau juga duduk ketika tasyahud awal. Bisa difahami sampai sini? Tadi yang tawarut apa, Bang? Tawarruk itu yang terakhir, rakaat terakhir. Di tasyahud akhir ya, Pak? Iya, tasyahud akhir kan di rakaat terakhir. Ya kan? Kalau duduk iftirash itu yang duduk di antara dua sujud atau juga dipakai ketika duduk saat tasyahud awal. Ke toilet apa? Ya, silakan. Masih ingat ya itu ya? Dan ingat posisi kakinya. Posisi kakinya bagaimana? Di rakaat kedua itu kaki kiri kita diduduki oleh pantat kita ya. Jadi kita duduk atau bertumpu di atas kaki kiri kita. Kemarin kan sudah kita praktekkan ya. Kemudian kaki kanan kita berdiri tegak ya. Tegak. Masih ingat? Itu yang tawaru ya, Pak? Itu iftirash. Oh. Tawarruk itu kan yang di tasyahud akhir, di rakaat terakhir. Kalau tawarruk itu yang kaki kirinya itu masuk ke dalam sehingga pantat kita menduduki lantai atau sajadah tempat kita sholat, bukan lagi kaki kiri kita yang kita duduki. Masih ingat kemarin praktiknya? Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke pembahasan lanjutannya? Mananya dong? Boleh. Kalau kan duduknya kan segini nih kan. Ini kan kaki tuh mata apa sih namanya? Kan kaki begini nih, Kak. Begini kan, Mbak? Gini. Ya. Kalau lagi iftirash atau tawarruk, kalau kakinya nggak kuat itu gimana, Mbak? Kebeletak sakit kalau kakinya nggak kuat. Nggak kuat gimana maksudnya? Nggak kuat pas ini lah. Kan harusnya ditekuk kan di Oh iya betul. Baik. Itu ya Abah paham. Kemarin kan sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas juga tentang itu. Secara atau dalam keadaan normal, maka diusahakan semuanya dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal, kakinya nggak sakit, nggak cantengan, nggak ada koreng, nggak ada penyakit-penyakit yang semacamnya. Maka ingat, posisinya seperti yang sudah Abah sampaikan di pertemuan yang lalu. Namun, kalau dalam keadaan tidak normal, misalkan kaki kita memang sakit, atau yang biasa kalian sebut dengan cantengan, atau juga ada koreng, atau ada semacamnya yang bermasalah pada bagian kaki, maka fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah semampu kita. Beribadah semampu kita. Semampu kita, ya. Bisa difahami, Habibi? Tidak mesti dipaksakan, harus seperti dalam keadaan normal. Bisa difahami? Bisa, Bang. Bisa. Ya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini Abah akan share gambar beserta dalilnya. Sudah muncul belum? Sudah dikumpulkan. Udah muncul. Udah, Mbak, udah. Halo? Muncul nggak? Udah, Mbak, udah. Muncul? Masuk. Jelas nggak? Jelas. Masuk, jelas. Jelas ya. Baik, kita ke nomor 1 ya. Kan ini ada nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita fokus ke nomor 1 dulu, satu-satu ya. Makin jelas nggak ini? Jelas apa? Jelas. Halo? Makin jelas. Maaf. Tulisannya jelas nggak ini? 2 orang laki-laki. Lupa backdrop ini. Burung dikit apa? Nah, udah. Tidak buram ya? Udah, Bang. Jelas ya? Jelas. Baik. Nah, yang pertama, Abah pastikan dulu semuanya sudah lihat? Halo? Sudah.
Sudah Pak, ya? sudah ada. Siapa yang belum masuk? Reza Gilang. Fadil sakit ya. Baik. Ini posisi kalau yang sholat cuman berjumlah 2 orang. Dan kita fokus ke laki-laki dulu. Yang ini kan warnanya hitam. Ya, yang ini ya. Imam. Warnanya hitam. Ini sebagai imam. Sebagai imam. Yang coklat ini, coklat keabu-abuan ini sebagai makmum. Nah, jadi kalau sholat jamaahnya, ya, sholat berjamaahnya cuman 2 orang. Loh Abah, emang kalau cuman 2 orang sudah disebut jamaah? Iya. Sholat berjamaah itu dalam konteks fikih atau syariat, maka dia 2 orang pun sudah dihitung berjamaah. Namun beda dalam konteks ilmu bahasa Arab. Jamaah itu atau banyak itu dianggap jika sudah lebih dari 2, minimal 3. Tapi ini kan kita membicarakan dalam masalah fikih, ya. Jadi 2 orang saja sudah dianggap berjamaah. Lalu bagaimana posisinya, Abah? Posisinya adalah sejajar. Imam di sebelah kiri, makmum berada di sebelah kanan. Tahu dari mana, Abah? Tahu dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak dari pamannya beliau, Abbas. Nama aslinya Abdullah bin Abbas. Abdullah namanya ya. Abdullah. Kemudian Abbas ini pamannya beliau, paman Nabi. Nah, sewaktu-waktu Ibnu Abbas ini nginap di rumahnya Nabi Muhammad, ya, menginap di rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian mengikuti sholat malam beliau. Benar banyak ini hadisnya ya yang menyebutkan ini, tapi kita ambil satu hadis ini yang menunjukkan bahwa inilah dalil yang menunjukkan bahwa posisi sholat imam dan makmum ketika hanya berdua. Kata Ibnu Abbas, "Shallaitu ma'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Suatu malam saya sholat bersama dengan Nabi, ya. Suatu malam saya pernah sholat bersama dengan Nabi, faqumtu an yasarihi. Kemudian aku berdiri di samping kiri beliau. Jadi awalnya Ibnu Abbas ini berdiri di sebelah sini, posisi sini, di sebelah kirinya. Ya, kemudian fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi min wara'i faj'alani an yaminihi. Kemudian Rasulullah menarik atau memegang kepala Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas kan masih kecil ini. Beliau masih kecil ya, anak-anak ya. Ditarik atau di apa ya, di bahasanya dipindahkan lah. Ya, kalau di sini akhirnya Nabi Muhammad memegang kepala Ibnu Abbas dan menempatkan beliau di sebelah kanannya. Yang tadinya posisinya di sebelah kiri sini dipindahkan ke sebelah kanan. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Mbak. Nah ya. Jadi gimana ya kalau maaf gini. Kita ambil posisi ya. Nah, jadi Nabi sholat begini. Kemudian, ayo kameranya tetap dibuka. Kameranya tetap dibuka. Udah dibuka, Nabi Pak. begini, ya. Kemudian Ibnu Abbas sholat di sebelah kirinya. Akhirnya karena itu tidak benar menurut Nabi, dipindahkan dengan cara seperti ini. Nah, dipindahkan, digeser seperti ini. Nah, jadi Ibnu Abbas itu muter, jalan, akhirnya dipindahkan ke sebelah kanan. Beradalah di sebelah sini akhirnya Ibnu Abbas. Bisa difahami? Jelas nggak gambar Abah? Jelas, Abah, jelas. Jelas ya? Jelas ya? Abah ulangi sekali lagi. Jadi Nabi sholat sendiri di waktu malam. Ya. Kemudian Ibnu Abbas datang, tiba-tiba berdiri di samping kiri Nabi. Ini kiri Nabi ya. Kemudian karena Nabi tahu posisi itu salah, akhirnya Ibnu Abbas dipindahkan. Digeser lewat belakang ya. Kemudian dipindahkan ke sebelah kanan Nabi. Kemudian setelah itu mereka sholat seperti biasanya, melanjutkan. Bisa difahami ya? Jadi posisi seorang imam dan makmum ketika sholat hanya berdua, maka posisinya adalah bisa. Atau bersampingan. Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Enggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jelas ya, mudah dipahami ya. Ada, Bah. Halo? Ada, Bah. Ya Allah. Ada, Bah. Coba, silakan. Mau nanya, Bah. Boleh. Tes udah masuk belum nih? Masuk. Halo? Masuk, Putra. Udah kan, udah masuk kan? Masuk Udah. kan? Abah. Oke, Abah coba Abah matikan dulu kamera Abah ya. Ini sinyalnya agak buruk. Coba lanjut. Abah, kalau misalnya kan sekarang kan lagi musimnya corona, misalnya kan di masjid, nah kan dibatas-batasin itu nggak apa-apa, boleh, Bah? Oh, itu nggak apa-apa. Kan jadi tidak. Ya, nggak apa-apa. Karena kaidah yang lain mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu tergantung dengan keadaannya, ya. Karena memang sekarang ya kita anggap bahwa dengan adanya corona ini menyebabkan kita ya harus menjaga jarak, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan, ya. Jadi hukumnya itu tergantung dengan keadaan. Hukum segala sesuatu itu tergantung dengan keadaan. Dalam keadaan darurat atau dalam keadaan berbahaya seperti itu, maka sholat direnggangkan, maka itu pun diperbolehkan. Siapa tadi yang angkat tangan duluan? Habibi ya? Ya. Aku, Pak, kan kalau kita lagi sholat nih, Pak, lagi sholat, terus ada orang yang lewat itu kan ditutupin kan kita sholat gini, terus ada pembatas itu bisa boleh dilewatin nggak, Pak? Oke, itu sutrah namanya ya. Sutrah itu sutratul musalli. Jadi dia pembatas. Jadi misalkan kita sedang sholat, sajadah itu kan kita pakai sajadah itu fungsinya adalah salah satunya sebagai sutrah itu tadi, supaya orang itu tidak lewat di bagian di mana kita sujud, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan ketika ada yang sedang sholat, lalu kemudian kita memaksakan diri untuk lewat di depannya, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang sangat darurat. Daruratnya gimana, Abah? Nanti kita jelaskan. Ya, tapi secara asal, secara umum itu nggak boleh kita lewat di depan orang yang sholat, ya, karena itu berdasarkan larangan yang disampaikan dalam hadis Nabi SAW. Kalau ada orang yang memaksa dalam keadaan normal, ya, dalam keadaan normal, tapi dia memaksa untuk lewat di depan kita, maka kita diperbolehkan untuk menghalanginya. Kita menghalanginya dengan cara menjulurkan tangan kita supaya dia tidak lewat di depan kita. Bahkan kita diperbolehkan seolah seperti memukulnya, ya, seperti memukulnya. Ketika dia terus memaksa untuk melewati kita, maka kita tetap halangi dengan seolah-olah seperti memukul, ya, dipukul. Bisa difahami sampai sini? Abah. Halo? Abah. Bisa, Bah? Halo, bisa difahami nggak? Abah. Bisa, Bah, Habibi. Bisa. Nanti, jangan tanya dulu sebelum ini difahami. Jangan tanya dulu sebelum ini difahami. Abah, tapi kalau di depan sejadah lewat ya? Di depan sajadah berarti itu sudah dianggap bukan melewati batas sutroh kita, maka diperbolehkan. Ya, sama seperti ketika kita sholat, sengaja kita sholat di belakang teman kita, karena kita menjadikan teman kita itu sebagai pembatas penghalang antara sujud kita, tempat sujud kita. Bisa dipahami ya? Atau ada yang masih belum, atau ada yang masih dibingungkan? Halo? Bisa dipahami. Kita nggak akan lanjut sebelum kita paham dulu. Paham? Nggak kedengaran, Bah, nih. Tes. Halo? Nggak Halo? masuk suaranya ya? Masuk. Masuk. Bisa dipahami nggak ini, Habibi? Kan Habibi yang tanya ini. Bisa. Bisa, insya Allah. Yang lainnya gimana? Alif? Bisa, Bah, bisa. Ya, Pak. Halo, Bisa dipahami, Alif? Suara saya masuk nggak? Bisa, Pak. Nah, insya Allah ya. Ya, Suara Hamzah saya masuk nggak, Pak? Masuk, Oh, iya. masuk. Oke, kita lanjut. Nah, tapi dalam keadaan darurat, daruratnya itu gimana, Abah? Misal, dalam keadaan sholat itu berjamaah dan penuh, di masjid itu penuh. Ya, di masjid itu sangat penuh. Sehingga mau nggak mau kita, misalkan kita batal ya, kentut atau kebelet BAB, maka kita kan membatalkan sholat kita, karena misalkan kita kentut.
nggak tahan lagi untuk mau BAB. Kita batalkan sholat kita, lalu kita keluar untuk menuju kamar mandi. Nah, karena posisi di masjid itu sangat penuh, nah akhirnya apa? Ini berarti dianggap dalam keadaan darurat. Mau nggak mau kita harus melewati orang yang sholat, ya kan? Mau nggak mau kita harus lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, dalam keadaan seperti ini diperbolehkan. Karena sudah dalam keadaan darurat dan nggak ada jalan untuk keluar. Kecuali kita harus melewati di depan orang tersebut. Bisa dipahami? Halo? Ya, Pak. Bisa ya? Bisa, Bisa dipahami nggak nih? Bisa. Baik. Abah ulangi dulu sebelum dilanjutkan pertanyaan Hado. Dalam keadaan normal, kita dilarang lewat di depan orang yang sholat. Tapi dalam keadaan darurat, seperti tadi, di dalam masjid penuh, nggak ada celah bagi kita untuk lewat lagi, mencari lewat tanpa di depan orang yang sholat, maka diperbolehkan kita terpaksa lewat di depan orang yang sedang sholat demi menuju ke kamar mandi untuk melakukan hajat kita. Silakan Hado. Misalnya ini apa di musola, terus orangnya apa sendiri tuh, nah tiba-tiba ada satu orang, itu gimana bro? Ditepuk dulu atau misalnya di sini ada apa musola, terus ada satu orang lagi sholat di situ, Ya. nah, terus saat apa imamnya udah mau sujud itu kan apa kan kalau orangnya itu berdiri, kita tinggal tepuk itunya pundaknya orang itu. Nah kalau sujud itu gimana? Orang itu lagi sujud. Ketika dia sudah dalam keadaan sujud, gitu? Oke, baik. Bisa dilakukan dua pilihan. Yang pertama, jadi yang harus difahami begini. Ketika kita ingin bermakmum kepada satu orang yang sudah sholat duluan, maka yang dianjurkan bagi kita adalah memberikan isyarat bahwa kita ingin menjadi makmumnya. Isyarat, ya, isyarat. Dan isyarat ini nggak mesti harus dengan tepuk tangan, tepuk pundak. Meskipun itu salah satu isyarat, ya. Yang harus kita pahami dahulu adalah bahwa nggak mesti dengan tepuk pundak. Bisa jadi dengan misal dalam keadaan normal Abah sudah sholat berdiri, lalu kemudian Hado tiba-tiba berdiri di samping kanan Abah. Nah, dalam keadaan seperti itu maka Abah pun sudah memahami. Ini isyarat dari Hado bahwa Hado ingin menjadi makmum Abah. Itu yang pertama. Tapi karena di sebagian orang juga kadang nggak paham. Ketika kita berdiri di sampingnya itu menunjukkan bahwa kita sedang ingin menjadi makmumnya, maka dianjurkan pula oleh para ulama memberikan isyarat yang bisa memahami dia. Mungkin dengan cara menepuk pundaknya atau dengan berbagai macam cara lainnya. Itu yang pertama. Lah, kalau sudah dalam keadaan sujud gimana Abah? Silakan, ada dua pilihan. Yang pertama, kita langsung mengikuti posisi sujudnya di samping beliau, di samping imam, orang yang kita jadikan imam. Ya, sehingga dengan itu dia sudah mengerti sendiri bahwa kita sedang memposisikan diri kita untuk menjadi makmumnya. Atau yang kedua, kita tunggu dia berdiri dulu. Kita bisa tunggu dia sampai berdiri lalu kita berikan isyarat. Nah, itu dua pilihan ya. Bisa difahami Hado? Bisa, Bang. Baik, alhamdulillah. Ini tadi ya. Ini kalau sholat cuman berdua ya. Sholat cuman berdua. Jadi misalkan Hado sholat sendirian, lagi sholat sendiri. Terus tiba-tiba Alif datang mau jadi makmumnya Hado. Maka dengan dua cara. Bisa langsung nepuk, bisa menepuk pundak Hado, atau bisa langsung berdiri di samping Hado. Tapi ingat, posisinya adalah di sebelah kanannya Hado, bukan di sebelah kiri Hado ya. Yang mana ketika itu Hado sebagai imam, di sebelah kirinya imam ya. Nah, maaf, di sebelah kanannya imam ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut? Enggak ada, Pak. Baik. Ya, Bang. Sekarang kita ke posisi yang kedua. Masih laki-laki dulu yang kita bahas ya. Karena kita kan laki-laki. 3 orang laki-laki. Kalau tadi kan nih, 2 orang laki-laki saja. Terus gimana kalau 3 orang laki-laki atau lebih lah gitu ya. Katakanlah lebih. Gimana Abah posisinya? Maka ketika dia sudah lebih daripada 1, makmumnya sudah lebih daripada 1,
posisinya akan kembali ke belakang sebagaimana umumnya. Ya, nih sudah berada di belakang lagi. Ya. Bisa difahami sampai sini? Sebelum kita lanjutkan ke bagaimana cara memberikan isyaratnya. Halo? Ya, Mbak. Insya Allah, Mbak. Abang kalau Hmm? kalau ini misalnya ada 2 orang, satunya imam, satunya makmum. Ya. Terus datang 1 orang, itu orangnya suruh belakang atau gimana, Mbak? Gimana? Misalnya ini kan ada 2 orang nih, kan masih masih sejajar tapi sejajar dikit. Nah, terus ada 1 orang datang tuh, langsung nepuk, terus disuruh belakang, itu gimana, Mbak? Ya, betul. Baik, bagus pertanyaannya. Oke, sesuai dengan yang kita bahas sekarang ini ya. Sekarang 3 orang laki-laki atau lebih. Tadi kan makmumnya, anggap aja ini nggak ada. Anggap ini tidak ada. Anggap ini tidak ada ya. Bisa kelihatan nggak ini? Bisa, Pak. Kita sedang bahas yang nomor 2 ya. Abah hapus nih. Nah, tadi kan posisinya cuma 1 orang. Di samping sini ya. Abah coret lagi di sini ya. Berarti dia di sini tadi awalnya. Nah, di sini awalnya ya. Kelihatan ya? Nah, Kenapa? kan ya, di sini awalnya ya. 2 orang ini belum kita anggap. Kemudian ini anggap aja imamnya ini adalah Hado. Yang datang tadi ini adalah Alif. Kemudian tiba-tiba Juta datang. Nah, bagaimana posisi Juta seharusnya? Apakah dia di samping sini? Nah, ya. Yang 2 ini belum dianggap dulu ya. Yang 2 ini jangan dianggap dulu. Apakah Juta lari ke sini? Ya. Nah, ini Abah tutup dulu ya. Nah, posisinya apakah Juta ke sebelah kiri sini atau menempuk si Alif? Nah, maka jawabannya adalah, lihat, sebelum kita membahas bagaimana cara menepuknya, kita lihat di hadis dulu Nabi ya. Ini ada sahabat Nabi mengatakan, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri melaksanakan salat. Yusallil maghrib. Beliau salat maghrib, ya. Kemudian sahabat tadi mengatakan faji'tu faqumtu ila janbihi an yasarihi. Kemudian tadi kan sudah ada di sini. Ini teksnya agak berbeda tapi intinya sama nanti ya. Ada hadis yang lainnya. Jadi sudah ada 1 di sini, Alif berdiri di sini. Kemudian tiba-tiba Juta datang. Dan Juta datangnya langsung berdiri di samping kiri Nabi. Akhirnya Nabi berada di tengah-tengah. Alif di kanan Nabi, Juta di kiri Nabi. Nah, dengan keadaan seperti ini akhirnya Nabi memberikan isyarat. Dengan apa Nabi memberikan isyarat? Nabi kalau bahasa kita, seperti mendorong keduanya. Abah berikan contoh ya. Fokus ke kamera, lihat ya. Nah, di sini kan ini contoh ya. Abah sholat di sini. Jadi kejadian yang seperti dialami oleh Nabi. Abah di sini. Kemudian Alif di kanan Abah. Juta kemudian berdiri di samping kiri Abah. Akhirnya sejajar tuh bertiga. Ya, sejajar bertiga. Maka Nabi, apa yang dilakukan oleh beliau? Nabi memukul atau mendorong. Jadi begini. Maaf ya, supaya lebih. Nah, ketika Nabi begini, Alif dan Juta didorong begini sama Nabi. Fokus, lihat. Ya. Abah lagi begini. Alif dan Juta Abah dorong ke belakang. Seperti ini. Bisa difahami sampai sini? Bisa, Pak. Bisa ya? Abah ulangi lagi. Fokus. Abah sholat begini.
Kemudian alif dan juta di sini sejajar bertiga, maka posisinya yang seperti itu adalah tidak dibetulkan. Akhirnya Nabi mendorong keduanya untuk berada di belakang. Akhirnya Nabi berada di depan dan makmum tetap berada di belakang. Begitu caranya yang pertama ya. Bisa difahami sampai sini? Ya. Ya. Atau dengan cara, misalkan Nabi tadi di sini, Aba di sini sebagai imam, ya. Kemudian Alif berada di samping kanan Aba kan? Tiba-tiba Juta ingin bermakmum. Maka yang harus dilakukan Juta adalah memberikan isyarat kepada Alif atau kepada Aba. Kalau Juta ingin memberikan isyarat kepada Aba, maka Juta menepuk pundak Aba supaya Aba yang maju. Aba maju lalu Juta masuk posisi di sampingnya Alif. Ada pilihan dua pilihan. Atau bisa juga Juta menepuk si Alif. Sehingga Alif yang mundur ke belakang. Atau jika tidak dengan cara menepuk, maka Juta bisa langsung saja bertakbir. Allahu Akbar. Menunjukkan bahwa dia berada di belakang, ingin ditemani oleh si Alif untuk menjadi makmum juga berdua. Sampai sini bisa difahami? Bisa, Bang. Ada 3 cara ya, Aba ulangin. Ya, Pak. Aba ulangi. Ya. Cara yang harus Juta lakukan adalah yang pertama. Bisa menepuk Aba. Ya. Menepuk Aba sehingga akhirnya Aba yang maju. Nah ketika Aba maju, Juta mengambil posisi di sampingnya Alif. Sehingga mereka berdua sejajar. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua, Juta bukan menepuk Aba. Melainkan menepuk si Alif. Sehingga Alif lah yang mundur. Ketika Alif sudah mundur, maka Juta memposisikan posisinya sejajar dengan posisi si Alif. Itu cara yang kedua. Atau cara yang ketiga. Juta langsung saja bertakbir di belakang. Allahu Akbar. Ya, dikeraskan untuk menunjukkan, memberikan tanda bahwa ada orang yang di belakang lagi ingin menjadi makmum. Sehingga pada posisi seperti itu, Alif lah yang mundur. Bisa difahami sampai sini? Bisa. Bisa ya? Nanti kalau Abah kasih soal harus paham ya, kan sudah bilang bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Coba Abah tanya ke Omar kalau gitu ya. Abah tanya ke Omar. Kalau kita sholat cuma berdua, gimana posisinya Omar? Aku langsung aja. Aku langsung Apa? mendorong ke belakang. Cuman berdua, Abah sama Omar saja. Nah, posisi Omar di sebelah kanan atau di sebelah kiri Abah? Atau di belakang? Di sebelah kanan Abah. Sebelah kanan Abah ya, sejajar ya. Kalau misalkan tadi Abah sholat sama Omar, Abah sebagai imam, Omar sebagai makmum. Atau begini. Abah sama Hado sholat berdua ya, Hado makmum Abah. Tiba-tiba Omar ingin bergabung. Bagaimana cara Omar bergabung? Apakah berdiri di samping kiri Abah, ataukah memukul si Hado, atau gimana? Atau ngomong Hado mundur do gitu? Diginiin pelan-pelan bahunya. Dipegang Bahunya. Bahu siapa? Bahu Abah apa bahu Hado? Atau bahunya Alif? Bahunya? Bahu Hado. Terus Hado kemana nanti? Maju apa ke samping? Belakang. Ke belakang. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, bagus ya Omar ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Yang ketiga. Halo? Ada, Pak. Saya rasa tidak ada. Rasa tidak ada ya. Ini kita coret dulu ya. Berarti ini udah selesai. Nah. Ini kita coret ya. Karena sudah selesai insya Allah ya. Berarti kita masuk ke yang ketiga. Posisi yang ketiga. Satu laki-laki dan satu wanita. Ya. Tadi kalau satu laki-laki dengan satu laki-laki maka posisinya sejajar, sampingan.
Dan posisi makmum berada di kirinya, berada di kanannya imam. Ya, jangan sampai kita berada di kirinya imam. Nah, lalu bagaimana kalau satu laki-laki imam dan makmumnya satu juga sebagai perempuan? Ayo, ini sudah Abah kasih gambarnya, insya Allah bisa lebih mudah difahami. Ya, jadi kalau betul, kalau makmumnya adalah perempuan dan jumlahnya satu atau lebih nantinya ya, maka posisinya depan dan belakang, bukan sejajar di sebelah kanan. Jadi nggak boleh. Ini contoh misalnya, ini Abah hapus dulu ini. Nah. Nggak boleh nanti perempuan itu berada di samping sini. Nah ya, ini nggak boleh. Meskipun itu istrinya, meskipun itu ibunya, meskipun itu anaknya. Apalagi bukan keluarganya, bukan mahramnya. Lebih dosa lagi itu nanti. Jadi posisinya adalah si perempuan berada di mana? Belakang tepat. Tepat di belakangnya ya. Jadi bahwa Nabi SAW ketika sholat dengan Ummu Sulaim, ya, maaf. Ummu Sulaim itu sholat di belakang Nabi Muhammad dan posisinya benar-benar di belakang. Ya, ketika sholat bersama dengan Nabi Muhammad dan posisinya berada di belakang. Bisa difahami ya? Iya, Bang. Coret, selesai. Yang keempat, kita ke posisi yang keempat. Abah bagaimana kalau makmumnya ada dua, tapi dua makmum ini jenis kelaminnya beda-beda. Yang satu makmumnya laki-laki, satu makmumnya perempuan. Apakah makmum laki-lakinya itu berada di belakang imam, lalu makmum perempuan berada di belakang makmumnya si imam yang pertama? Ternyata tidak seperti itu. Dalam keadaan yang begitu, maka makmum laki-lakinya, kalau dia jumlahnya satu ya, kalau makmum laki-laki berjumlah satu, maka sebagaimana asalnya tadi, ketika laki-laki hanya sholat berdua, maka sholatnya sejajar atau sampingan. Si makmum berada di sebelah kanan si imam. Misal Abah imam. Kemudian Seto makmum. Kemudian siapa contohnya lagi? Misalkan siapalah Bu Yuni. Bu Yuni itu makmum juga. Maka Seto berada di samping kanan Abah sebagai makmum laki-laki. Bu Yuni berada di belakang kita berdua. Di belakang Abah dan belakang Seto sebagai imam dan makmum laki-laki ya. Bisa difahami sampai sini? Tunggu tadi apa laki-lakinya itu di kiri atau di kanan? Tetap di kanan. Seperti normal, seperti biasanya tadi. Sama seperti ketika sholat cuma berdua bagi laki-laki. Ya. Bisa difahami sampai sini ada ya, silakan. Tapi kalau laki-lakinya datang lagi, yang dicolek siapa? Laki-laki. Jadi misal ini kan imamnya Abah, makmumnya ini Seto. Terus Ihsan datang. Maka Ihsan nyolek inilah si siapa? Hado, jangan nyolek Bu Yuni. Nggak boleh nyolek Bu Yuni. Bisa dipahami? Yep. Yap, alhamdulillah. Gampang ya. Oke. Nanti ini insya Allah Abah kirim ke kalian ya. Nanti Abah kirim. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Nggak ada, Bang. No ya. Berarti ini selesai. Nah, masih tersisa 4 lagi. Tapi karena waktu kita sudah mau habis dan kalian ada waktu untuk merangkum, mungkin kita ambil kesimpulannya saja dulu ya, secara singkat. Secara singkat, yang pertama, ya. Yang pertama, ketika laki-laki hanya berdua, maka posisinya adalah imam di sebelah kiri, makmum di sebelah kanan, dan posisinya adalah sejajar. Bukan imamnya di depan, makmumnya di belakang. Bukan seperti itu ya. Karena ini pernah terjadi ketika Ibnu Abbas sholat malam di rumah Nabi Muhammad ketika beliau menginap.
Awalnya Ibnu Abbas sholat berada di samping kiri Nabi, lalu kemudian dipindahkan Nabi ke sebelah kanan. Kalau seandainya sholat makmum kita itu berada di belakang Nabi, pastilah Nabi memindahkan Ibnu Abbas di belakang Nabi. Tapi ini Nabi Muhammad memindahkan ke sebelah kanan. Ini menandakan kalau kita cuma sholat berdua, kita sejajar, sampingan ya. Kedua, kalau makmumnya ada lebih daripada satu, tapi masih sama-sama laki-laki semuanya, maka bisa keduanya 2, 3 atau lebih otomatis berada di belakang. Kemudian caranya tadi sudah disampaikan, bisa dengan beberapa cara ketika misalkan sudah ada 2 orang yang sholat duluan. Aba sama Hado sudah sholat duluan tuh, Hado jadi makmum Aba. Kemudian tiba-tiba datang siapa? Yang mau jadi contoh, Mas Agus. Mas Agus datang. Mas Agus bisa nepuk pundak Aba sehingga Aba yang maju dan Mas Agus berada ambil posisi di samping Hado. Atau bisa juga Mas Agus menepuk si Hado sehingga Hado yang mundur gitu. Atau yang ketiga, Mas Agus bisa langsung takbir saja dari belakang untuk mengisyaratkan bahwa Mas Agus ingin bergabung tanpa menyentuh siapapun. Kemudian yang ketiga, kalau imamnya laki-laki dan makmumnya perempuan, cuman berdua, maka posisinya adalah depan dan belakang, bukan di samping ya. Misal contoh, Aba sholat sama ibu Aba, maka ibu Aba sholatnya berada di samping, di belakang Aba, persis. Nggak boleh di samping kanan Aba ya. Begitu juga dengan kalian, dengan ibu kalian, dengan saudari perempuan, baik kakak maupun adik dan semacamnya ya. Jika dengan perempuan, maka perempuan berada di belakang kita tepat. Yang keempat, maka kalau ada 2 orang laki-laki dan 1 makmum, satu wanita, atau lebih daripada 1 wanita bisa juga. Ya, intinya adalah ketika cuma 2 orang laki-laki, makmumnya wanita 1 lagi ditambah, baik 1, 2, 3 atau 7 dan seterusnya. Maka laki-laki yang cuma berjumlah 2 itu posisinya sejajar. Sejajar ya. Posisinya sejajar seperti ini. Dan makmum perempuannya atau wanitanya berada di belakang keduanya. Dan itu berikan jarak yang agak jauh. Jaraknya agak jauh. Karena khawatirnya nanti ada makmum laki-laki lagi yang mau masuk. Sehingga ada space atau jaraknya nanti ya. Nah, begini mungkin 4 poin yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga bisa difahami. Aba tutup dulu. Sambil kita tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nanti Aba kirim insya Allah ini. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Halo? Aku, Pak. Silakan yang mau tanya. Kalau aku, Mbak, kalau kan laki-laki sama perempuan kan perempuannya di belakang. Kalau Ya. speed itu rumahnya gimana, Mbak? Gimana? Oh, iya. Kan laki-laki imamnya, Mbak. Terus perempuannya nggak sengaja di sampingnya itu gimana, Mbak? Boleh kayak nyanyi nggak? Boleh kayak disyaratkan ke belakang nggak, Mbak? Baik. Kalau dalam keadaan seperti itu, dilihat dulu, si wanita ini mahram kita atau bukan? Mahram kita atau bukan? Ya. Kalau dia bukan mahram kita, maka kita batalkan dulu sholat kita. Karena ini mudharat ini. Kita batalkan, kemudian kita jelaskan. Jangan di samping saya. Di belakang, kita posisikan. Atau, tapi kalau dia adalah mahram kita, bisa kita berikan isyarat juga. Kita agak maju. Kita agak maju. Seperti itu ya. Baik, ini linknya sudah Pak kirim. Silakan diisi absensinya serta rangkumannya. Dimulai dari sekarang. Yang nggak masuk siapa hari ini? Cuman Fadil ya. Nanti Abang kirim ke WA ya, ke grup ya, untuk gambar tadi.
Ini lagi baca ya, Pak? Membaca, ngerangkum. Oh, ngerangkum. Ya, Ya. absensi ya. Sudah Abah kirim ya? Abah. Ya. Udah, saya udah isi absensinya. Rangkumannya udah belum? Udah. Coba Abah lihat nanti ya. Apa ada ya, Bang? Ya, nanti Abah lihat ya. Silakan yang lainnya juga. Sudah Abah kirim ya itu ya di grup fotonya. Abah tadi saya ngisi rangkumannya dikit. Soalnya waktu di pertengahan suaranya Abah putus-putus terus saya restart HP. Restart laptop, Abah. Iya, nggak apa-apa. Baik, cukup ya. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menjelaskan juga ke teman-teman, ke orang lain, terutama keluarga kita ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.